Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif Madam Sulam Taufiq lil Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Lahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Segenap pengurus DKM Al-Fatah yang saya hormati, ibu bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, juga para sahabat-sahabat TikTok Bapak Imam Syahroni yang ikut bergabung kali ini live TikTok dari Masjid Jami Al-Fatah dalam rangkaian pengajian rutin bulanan malam Kamis yang dirangkaikan dengan santunan yatim dan yatim piatu. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hada faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi wa yu'ayyinu data sababi wal waqti wa yanwi al-fardiyata fil fardi wa yaqulu bihaitsu yusmi'a nafsahu ka kulli ruknin qawliyin Allahu akbar wa huwa thani arkaniha. Allahumma salli ala Muhammad. Arkanus sholati sab'ata asyara. Adapun rukun-rukun sholat itu ada sab'ata asyara. Sab'ata asyara berapa? Sab'atun berapa? 7 asyara 10 jadi 17 dan 70. Sab'atun 7 asyara 10 jadinya 17 dan 70. Kalau 70 sab'un atau sab'ani. Gak apa-apa kita ngaji
diulang lagi ya dari rukun-rukun sholat ya. Kita kan majunya udah jauh kemana-mana, kalau udah sampai bab haji, bab buyu. Tapi kenapa balik lagi ngaji bab sholat, masalah rukun sholat kayak anak paku katanya. Ya, nanti kita bedain mana yang anak paku, mana yang pelajaran kita. Ada 17 rukun-rukun sholat. Rukun merupakan wajibul wudu, sesuatu yang wajib adanya. Al-awalu yang pertama an-niyatu bil qalbi, yang pertama adalah niat di mana? Bil qalbi, di dalam. Jadi usolli niat apa bukan dalam sholat? Usolli niat apa bukan? Nih, kita mau puasa kita dulu niat. Apa yang kita ucapkan? Nawaitu, saya nih kalau usolli saya sholat. Apa maksudnya? Jadi kalau usolli dibilang niat, entar saudara kita dari mazhab lain kagak terima, karena yang wajib adalah niat. Kalau mereka nggak pakai usolli, berarti sholatnya kagak sah. Jadi kita ulang-ulang di bawah sholat aja ada liur kan. Jadi lafaz usolli fardhul maghribi salasa raka'atin, usolli itu diucapkan sesudah takbir atau sebelum takbir. Berarti kalimat usolli belum dikatakan niat di dalam sholat. Tapi lafaz usolli adalah ibtidaan ya, atau persiapan kita untuk sholat. Karena niat itu fil qalbi, di dalam hati, yang tempatnya niat di hati, yang kita ucapkan indah takbiratul ihram. Jadi mengucapkan niat dalam sholat di mana? Di hati. Kemudian pada saat kapan? Ketika takbiratul. Jadi kita ngomong usolli iya, tapi nanti ketika Allah, hati kita niat sholat, itu namanya niat. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Ustadz, kenapa di Al-Fatah kok orang sholat pakai usolli? Itu pertanyaan yang salah. Karena sekarang banyak orang yang mengkritik tapi salah. Jadi kita tetap usolli, tapi kita ketika Allahu Akbar, hati kita niat pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga, pakai bahasa Jawa juga boleh. Wa yu'ayyinu data sababi wal waqti wa yanwil fardiyati fil fardi. Nah, ini bedanya nih. Dan yang namanya niat wa yu'ayyinu data sababi, dia itu harus menjelaskan sebab, menjelaskan sebab, wal waqti, dan juga menjelaskan waktu. Wa yanwil fardiyati fil fardi, dan diniatkan pada yang fardu, pada sholat fardu. Jadi begini, an-niyatu salatu darajatin. Jadi para jamaah sekalian yang live di TikTok, pelajaran kita adalah kitab Sulap Taufik ya, Sulap Taufik yang matanya dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ya. Kemudian syaratnya
dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Jawi Al-Bantani. Niat salatu darajatin, ada niat itu 3 tingkatan. Niat ada 3 tingkatan. Kita kadang-kadang sepele niat. Orang yang sholat kagak niat, sah apa enggak sholatnya? Yang pertama adalah ingkana salatul fardhu wajibat qasdul fi'li wa taqid wal fardiyah. Jadi orang yang berniat itu yang pertama yu'ayinu data sababi, dia harus menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat apa? Sebabnya apakah istisqa? Apakah sholatnya istikharah? Apakah sholatnya sholat Jumat atau apa? Waktunya harus disebutkan. Wayanwil fardiyah fil fardi, dan menyebutkan pada sholat fardu pada bilangan fardu. Jadi bahasa gampangnya begini: usolli fardul maghribi salasa raka'atin. Itu niat yang paling minim. Jelas kedudukannya sholat apa, jelas kedudukannya itu berapa rakaat, baru ntar yang selanjutnya apakah imam atau jadi makmum. Kalau sholat wajib niat jadi makmum wajib apa enggak? Kita sholat fardu niat jadi makmum wajib apa enggak? Wajib. Ada al-makmuman, sebutin. Kalau jadi imam niat wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Enggak. Jadi imam, niat jadi imam ada al-imaman. Niat jadi imam itu tidak wajib, enggak wajib. Illa fi arba'ati mawadi'ah, kecuali ada 4 sholat yang wajib disebutkan. Jadi imam. Jadi kalau pagi misbah jadi imam, kemudian dia lupa menyebutkan, ya, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dia sebut imam apa enggak tadi? Enggak. Kalau begitu pagi misbah jadi imam sah apa enggak? Sah apa enggak? Katanya kita ngaji PAUD ini. Tetap sah. Karena niat jadi imam tidak wajib, tapi lebih afdal kalau diucapin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dia harus menyebutkan. Kalau jadi makmum wajib, kalau jadi imam tidak wajib, kecuali 4. 1 sholat Jumat, 2 sholat ibadah, 3 sholat nazar, yang keempat sholat jamaah apabila terjadi hujan lebat. 4. Berarti niat jadi imam tidak wajib. Maka ketika bapak sedang sholat sunnah, lagi sholat sunnah pada isya, tiba-tiba ada orang masuk masjid, ngikutin kita di belakang, kira-kira boleh apa enggak? Yang nggak tahu boleh aja. Ini Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama adalah di qasdu sayyidil mukhtaron dan bifi'lihi. Wa yaqulu bihaytu yusmi'u nafsahu kakulli rublin qawlin
Yang kedua, mengucapkan sekiranya didengarkan oleh telinganya sendiri, seperti setiap rukun qauli. Di dalam sholat rukun terbagi menjadi dua. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Nah, yang kedua adalah mengucapkan sesuatu yang cukup didengar oleh kupingnya sendiri kecuali imam. Seperti rukun qauli, Allahu Akbar, cukup kedengaran kupingnya kecuali imam. Wa huwa thani'at, itulah yang disebut dengan rukunnya yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Gampang apa susah? Gampang apa susah takbiratul ihram? Kata kita gampang, Allahu Akbar. Tapi ingat, takbiratul ihram itu tidak sah kalau nggak terpenuhi yang namanya syarat-syarat. Ternyata takbiratul ihram syaratnya ada sittatu asyar, ada 16 syaratnya takbiratul ihram. Selama ini kan kita nganggap sembahyang gampang doang gitu ya, Allahu Akbar itu doang ya. Ternyata ada 16 syaratnya. Salah satu syarat nggak terpenuhi, sah apa enggak takbiratul ihramnya? Enggak. Kalau takbiratul ihramnya enggak sah, sholatnya enggak. Nah, ini yang berat. Yang berat yang ini. Maka ada kalimat fawailul lil. Orang sholat aja masih celaka. Jadi takbiratul ihram juga nggak salah. Allahu Akbar enggak, ada syaratnya. Ada 16. Halatul qiyam fil fardhi wa an takunu bi arabiyyah wa an bil lafzil jalalah. Banyak syaratnya itu, ada 16. Jadi syaratnya ada 16, salah satunya harus dengan bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Allahu Akbar diganti Allah gede banget. Pakai lafzul jalalah. Tartibul bainal lafzaini harus tertib Allahu Akbar. Tidak boleh Allah Akbar. Boleh nggak? Hati-hati. Bagi yang niat, saya pernah ketemu imam, dia itu kalau takbir Allah itu lalu diam, baru akbar. Ternyata ada yang nanya, Pak Imam, ya, kau setiap takbir Allah Akbar, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh kalau dia enggak putus Allah, tapi Allah terusnya dia enggak nafas, tapi ada Akbar. Jadi enggak boleh diputus Allah Akbar. Wa alla yaquda hamzatal jalalah, enggak boleh manjangin hamzah zalalah. Allahu Akbar. Alifnya dipanjangin, boleh apa enggak? Allahu Akbar. Ada enggak hamzah zalalah? Tahu nggak maksudnya hamzah zalalah? Hamzah zalalah itu yang terdapat pada lafaz Allah, nggak boleh dipanjangin, nggak boleh dipanjangin. Wa ada mamad dan tidak ada mad pada ba'ul akbar, kalimat ba pada huruf ba akbar. Allahu Akbar.
kelihatannya sepele, gara-gara panjang dikit aja takbiratul ihramnya nggak sah. Takbiratul ihram nggak sah berarti sholatnya nggak. Gara-gara alim doang. Allahu Akbar. Maka tolong anak-anak ya, yang ABG anak-anak itu ketika takbir yang benar ya, nanya, jangan Allahu Akbar. Ini pada kalimat takbiratul. Kalau takbir ini sholatnya batal apa enggak? Kalau pada saat takbir intikal enggak batal, karena takbir intikal bukan merupakan rukun sholat. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Ini ada 17. Ini baru 2 aja kita bahas, itu udah setengah jam. Karena referensi dari berbagai macam kitab ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita lewatin, kita teruskan ya. Kemudian yang ketiga, asal itu yang ketiga, al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Rukun yang ketiga adalah al-qiyam, berdiri fil fardhi pada salat fardu lil qadiri, bagi yang mampu. Berarti kalau nggak mampu berdiri bolehkah duduk? Boleh. Kalau nggak mampu duduk bolehkah berbaring? Boleh. Ingat, berdiri bagi yang mampu artinya ketika takbiratul ihram dia mampu berdiri, walaupun yang lain tidak sanggup berdiri, maka ketika takbiratul ihram usahakan kalau dia mau duduk terus juga silakan. Dari pertama duduk Allahu Akbar, duduk silakan, nggak salah. Ingat, fikih luas. Yang kagak luas kadang-kadang pikiran kita. Guru ngomong kagak boleh, dia bilang haram. Ingat pelajaran yang lalu, muqaranatul makmum lil imam. Makmum berbarengan sama imam hukumnya, ingat ya Mas? Kalau ada makmum barengan sama imam hukumnya 5. Kedengaran kita apa? Haram, begitu ya. Padahal hukumnya ada 5. Sama kayak gitu juga. Ada orang kakinya sakit, nggak bisa berdiri lama. Dia duduk begini, nungguin qomat. Selesai qomat, imam masuk, imam takbir, Allahu Akbar. Dia bisa berdiri 1 menit. Maka dia takbiratul ihram sambil niat, tapi dia qiyam, berdiri kalau Allahu Akbar. Udah nggak kuat, tapi takbiratul ihramnya kuat, dia berdiri. Habis sholat Jumat khatib diprotes, Pak Ustaz, ya Pak Ustaz jadi khatib kok tidak berwasiat, padahal berwasiat jadi khatib hukumnya wajib. Sampai dia bilang, yang benar emang kita tahu, saya punya rekamannya. Ternyata yang protes yang ngajinya kurang jauh. Begitu dibuka lagi rekamannya, alhamdulillah, alhamdulillah ini dan seterusnya. Kemudian nanti ngomong, usikum bittaqwallah. Itu wasiat bukan? Dan jadi khatib
semua rukun harus berbahasa Arab. Paham tuh? Dia cuma dengar kata wasiat itu, khotib berwasiat pada jamaah semua, dia itu doang. Padahal usikum artinya berwasiat. Ternyata makmumnya. Nah, jadi biar kita paham semua, jangan sampai kita ngomelin khotib ternyata kitanya yang salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pernah di WA, kalau saya jadi khotib Idul Adha atau Idul Fitri, kan suka ada bahasa Arabnya ya, sama bahasa Indo. Kemarin yang lihat TikTok saya Idul Fitri di apa namanya, di kampungnya tuh yang Isan Unibeta, itu ada yang WA, Pak Kiai, kenapa kok berdoa pakai bahasa Indonesia? Kan berdoa pakai bahasa Arab. Saya lihat langsung di YouTube-nya. Ya, saya jawab, coba perhatikan. Yang wajib dalam khutbah doanya yang mana? Yang wajib doanya adalah Allahumma fir lil mu'minina, udah dibaca. Sama Rabbana atina fid dunya dibaca. Ada tambahan bahasa Indonesia, itu tambahan. Yang penting rukunnya udah dibaca. Dia bilang doanya pakai bahasa Indonesia, nggak sah kata dia. Nah, ini yang repot. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berdiri bagi yang mampu. Ar-Rabi'u yang ke-4, qiraatul Fatihah. Nah, baca Fatihah gampang apa susah? Gampang. Tapi lihat, bil basmalati wa tasdidati, dengan bismillah dan juga tasdid surah Al-Fatihah. Yang kita lupakan itu tasdid surat Al-Fatihah. Yang sering ketinggalan adalah tasdid surat Al-Fatihah. Itu sering kelupaan. Padahal orang yang baca Fatihah tapi nggak baca tasdidnya, Fatihahnya kagak sah. Masih ingat nggak? Tasdid sabdu dalam surat Al-Fatihah ada berapa? Yo, kita kan khatam kita udah banyak itu. Tasdid di dalam surat Al-Fatihah ada berapa? Lupa lagi ada ya. Arba'a asyara, ada 14. Satu tasdid kagak dibaca, maka Fatihahnya kagak sah. Fatihahnya kagak sah, sholatnya kagak. Ini kalau yang putus asa, ya kalau sembahyang kagak sambung, kalau kagak sembahyang beda. Jadi ngambek ini ukurannya. Lah iya, emang begitu ilmunya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, tasdidnya ada di mana? Bismillah. Jadi jangan nggak ada tasdid, jadi harus Bismillah. Ada tasdid di huruf lam jalalah namanya. Ar-Rahman di atas huruf Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Udah begitu adanya udah nggak bisa gitu. Karena memang tasdidnya harus begitu ya. Karena Fatihah adalah rukun. Kalau yang lain mah nggak apa-apa ya, jadi jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maliki yaumiddin di atas huruf Maliki yaumiddin.
Mit. Itu kan ada alif lam. Adin alif lamnya alif lam apa? Alif lam samsiah. Alif lam samsiah itu pengganti dari tasdid. Maliki yaumid. Jangan maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita ambil dari kitab Kasifatus Suja atau Kasifatus Saja ya. Jadi baca Fatihah dengan basmalah, wal mualatihah dan harus beruntun, wa tartibah dan tertib. Wallahu a'lam